Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS 2019 Kabupaten Lombok Barat ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dion Erwinanto. Di samping saya ada Ibu Desi Arianti. Di samping saya juga ada Ibu Dini Yuli Astuti, kemudian Ibu Zuraya Hamimi, dan yang terakhir Ibu Dewi Kusumawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam bentuk map yang telah kami buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Poin pertama yaitu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dalam peraturan bernegara. Poin kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhan yang memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu. Satu bahasa, satu bangsa, dan satu negara. Dan poin terakhir yaitu NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena di peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita beralih ke identitas nasional. Identitas nasional Indonesia yang pertama yaitu bendera negara. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Selanjutnya, bahasa negara bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk burung Garuda, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan perisai berupa jantung yang digantung, rantai pada leher burung Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.F. Supratman. Berikutnya, dasar hukum bela negara. Dasar hukum nilai-nilai bela negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi,
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan sesuai Undang-Undang 1945, Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, Rumusan 5 Nilai-nilai bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Dalam pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial, budaya, masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangka waktu yang lama. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Dan yang terakhir adalah fungsi ASN. Fungsi ASN yang pertama melaksanakan kebijakan publik, yang kedua memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia.